Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, semoga selalu sehat dan dilapangkan rezekinya. Kabar hangat hari ini, Sri Mulyani memutuskan sebanyak ini gaji ke-13 P3K, TNI, Polri, dan pensiun PNS golongan 1 sampai golongan 4. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi berikutnya. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan mengetahui apa saja jawaban dari Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani memutuskan sebanyak ini gaji ke-13 P3K, TNI, Polri, dan pensiun PNS golongan 1 sampai golongan 4. Gaji pokok sebagai bagian dari gaji ke-13 yang akan disalurkan kepada pensiun PNS golongan 2B seluruh Indonesia ditetapkan antara Rp 1.748.800 ditetapkan antara Rp 1.748.000 hingga sebesar Rp 2.953.000. Golongan 2C, gaji pokoknya sebagai bagian dari gaji ke-13 yang akan disalurkan kepada pensiun PNS golongan 2C seluruh Indonesia ditetapkan antara Rp 1.748.000 hingga sebesar Rp3.378.000. Golongan 2D, gaji pokoknya sebagai bagian dari gaji ke-13 yang akan disalurkan kepada pensiun PNS golongan 2D seluruh Indonesia ditetapkan antara Rp1.748.000 hingga sebesar Rp3.428.000. Golongan 3A, gaji pokok sebagai bagian dari gaji ke-13 yang akan disalurkan kepada pensiun PNS golongan 3A seluruh Indonesia ditetapkan antara Rp1.748.100 hingga sebesar Rp3.558.800. Golongan 3B, gaji pokoknya sebagai bagian dari gaji ke-13 yang akan disalurkan kepada pensiun PNS golongan 3B seluruh Indonesia ditetapkan bahwa antara Rp1.748.100 hingga sebesar Rp3.709.200. Nah, di dalam artikelnya ini akan mengulas beberapa poin dalam juknis gaji ke-13 terutama yang berkaitan dengan pensiun PNS. Selain itu, Anda bisa menemukan link di download aturan resmi dalam artikel di bawah ini. Gaji ke-13 untuk pensiun PNS golongan 3 dan 4 akan mulai disalurkan bulan Juni 2025 yang mendatang. Bersama dengan gaji ke-13 bagi para P3K, TNI, Polri, pejabat negara, dan PNS golongan 3 dan 4. Sejak Maret kemarin, tunjangan hari raya THR untuk PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, dan para pensiunan sudah disalurkan. Kini pensiun PNS tinggal menunggu pencairan gaji ke-13. Komponen gaji ke-13 untuk para pensiun PNS cukup banyak ada berlaku untuk golongan 1 sampai golongan 4. Mohon maaf, dua kelompok PNS, P3K, TNI, Polri seperti ini tak dapat gaji ke-13 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gaji ke-13 tahun 2025 akan segera dibayarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. PNS, P3K, TNI, Polri akan dimulai menerima gaji ke-13 pada bulan Juni 2025 yang akan mendatang. Namun, ada dua kelompok PNS, P3K, TNI, Polri yang tidak diberikan gaji ke-13 oleh Sri Mulyani, bahwa hal ini secara tegas diterang
ditetapkan dalam PMK nomor 23 tahun 2025 yang ditandatangani Sri Mulyani sejak 12 Maret 2025 lalu. Simak artikelnya Bapak Ibu ini agar Anda mengetahui dua kelompok PNS P3K TNI Polri yang tidak mendapatkan gaji ke-13 dari Sri Mulyani. Bahwa gaji ke-13 diberikan dalam rangka meningkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran para PNS P3K TNI dan Polri. Selain PNS P3K TNI Polri, gaji ke-13 juga diberikan kepada pensiunan, penerimaan pensiun, dan penerimaan tunjangan. Namun dasar hukum pemberian gaji ke-13 bagi PNS P3K TNI Polri dan pensiunan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Pensiunan penerimaan gaji ke-13 ini termasuk dalam pensiun yaitu pensiunan pegawai negeri sipil, 2 pensiunan Tentara Nasional Indonesia. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indramawati memastikan gaji ke-13 dan 14, tunjangan hari raya atau THR, aparatur sipil negara ASN termasuk bagi pegawai negeri sipil PNS bakal tetap cair. Pernyataan tersebut sebagai bentuk respons dari adanya isu-isu penghapusan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Cair sudah dianggarkan bahwa kata Ibu Sri Mulyani di Malgrad Indonesia, Jakarta pada hari Kamis pada tanggal 6 Februari 2025. Lantas beberapa gaji ke-13 dan 14 PNS pada tahun 2025. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPDP, Kementerian Keuangan Kemenkeu, gaji ke-13 adalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN. Pemberian gaji ke-13 diharapkan dapat membantu ASN dan membiayai pendidikan anak dan kebutuhan belanja sekolah. Sementara itu, gaji ke-14 lebih dikenal sebagai THR merupakan bagian dari instrumen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang menjadi upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan THR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi ASN selama bulan Ramadan dari Hari Raya Idul Fitri. Penerimaan gaji ke-13 dan ke-14 gaji adalah diberikan kepada aparatur negara yang terdiri atas PNS, CPNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan pejabat negara. Aparatur negara juga termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, KPRL, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, hakim ad hoc pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, serta pimpinan Badan Layanan Umum BLU atau Badan Layanan Umum Daerah yang dikenal BLUD. Kemudian pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, serta aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini Bapak Ibu pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Penerimaan pensiun serta penerimaan tunjangan juga berhak Bapak Ibu semua. Di dalam mendapatkan gaji ke-13 sampai 14, namun dua jenis ini
gaji tersebut tidak diberikan kepada aparatur negara yang sudah cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, namun yang gajinya dibayarkan oleh instansi penugasan. Demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu terkait mengenal gaji PNS dan Polri, TNI, dan pejabat-pejabat negara. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan informasi berikutnya.